tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang sudah memiliki xilem dan floem. Contohnya itu nanti ada dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Oke, yang pertama, contohnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Coba kalian lihat pada gambar, ini nanti menjadi salah satu ciri khas dari tumbuhan paku, yaitu daun mudanya menggulung. Ini coba kalian lihat, dia ada menggulung. Jadi kalau kalian nanti ada lihat ciri-ciri tumbuhan paku adalah daun mudanya menggulung, ini gambarnya. Oke. Untuk ciri-ciri dari paku, ciri yang pertama yaitu tumbuhan paku berupa kormus. Kormus artinya sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Jadi kita sudah bisa membedakan mana akar, mana batang, dan mana daunnya. Berbeda dengan istilah talus. Kalau pada istilah talus, dia belum dapat atau belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Misalnya pada tumbuhan lumut, kita tidak bisa membedakan mana batang dan mana daun. Oke. Kemudian ciri yang kedua yaitu reproduksi secara seksual dan aseksual. Kalau di aseksual, di situ ada pertemuan nanti antara sel sperma dengan sel telurnya. Kalau dia aseksual, itu perkembangannya berdasarkan atau menggunakan spora. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu memiliki klorofil. Ini untuk memiliki klorofil sehingga dia dapat melakukan fotosintesis. Ini yang keempat, daun paku memiliki ciri khas menggulung pada bagian ujungnya, itu yang ada pada gambar tadi. Ciri yang berikutnya ada dua generasi, yaitu sporofit dan gametofit. Di sini sporofit adalah tumbuhan yang dominan, yaitu maksudnya generasi sporofit adalah generasi yang akan menghasilkan spora. Jadi tumbuhan paku yang sering kalian lihat itu adalah fase sporofit karena dia menghasilkan spora. Dan pada fase gametofit ini jarang bisa kita temukan karena hidupnya yang singkat. Dan ciri yang terakhir adalah terjadi metagenesis, yaitu fase sporofit dan gametofit. Oke, untuk struktur tubuhnya terdiri atas yang pertama adalah akar dari paku, akar serabut. Kemudian batangnya sudah memiliki berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Dan untuk daunnya ada 4 macam. Yang pertama adalah daun tropofil atau sering juga disebut dengan steril. Di sini artinya steril berarti dia tidak menghasilkan spora. Karena dia tidak menghasilkan spora, jadi fungsinya adalah untuk fotosintesis, ya. Dan yang kedua adalah daun sporofil. Ingat aja dari kata spora, berarti dia ini menghasilkan spora dan dia itu bersifat fertil. Fertil karena dia menghasilkan spora. Fungsinya untuk reproduksi. Ingat ya, tropofil steril untuk fotosintesis, sporofil dia itu fertil untuk reproduksi. Kemudian ada mikrofil dan makrofil. Mikro artinya kecil, berarti ukuran daun yang kecil, dan makro yang artinya besar, berarti ukuran daun dari paku yang besar. Kemudian ada lagi pembagian spora berdasarkan jenis spora. Pada paku itu ada 3. Yang pertama adalah paku homospora atau isospora. Ingat, arti homo dan iso itu adalah sama. Jadi, kalau ada istilah homospora dan isospora, itu berarti jenis dari sporanya itu sama besar, ukurannya sama, semuanya sama. Itu arti dari homo dan iso. Kemudian ada paku heterospora. Ingat, kata hetero berarti berbeda. Di sini ada 2 jenis sporanya, yaitu mikrospora untuk jantan dan makrospora atau megaspora untuk betina. Ingat, mikrospora, mikro itu berarti kecil, berarti yang dia jantan itu ukurannya lebih kecil daripada ukuran yang betina. Ingat, mikrospora untuk jantan dan makrospora untuk betina. Kemudian yang terakhir ada paku peralihan. Paku peralihan ini
bentuk dan ukurannya sama. Ingat ya, bentuk dan ukurannya sama, tetapi jenis kelaminnya yang berbeda. Oke, peralihan bentuk dan ukuran sama, tetapi jenis kelaminnya yang berbeda. Ada yang jantan dan ada yang betina. Ya, ada 3, homospora atau iso itu semuanya sama. Kalau dia hetero, ada mikro untuk jantan, ada makro untuk betina. Dan paku peralihan, dia bentuk dan ukurannya sama, tapi jenis kelaminnya yang berbeda. Oke. Kemudian, ini untuk gambar dari daun. Ini yang Miss bilang tadi yang ini sporofil. Lihat sporofil. Nah, ini juga dia sporofil. Dia ini menghasilkan spora. Makanya fungsinya untuk ini spora, untuk menghasilkan spora untuk reproduksi. Dan ini daun bagian tropofil, dia tidak menghasilkan spora atau di sini tidak ada kotak spora. Jadi dia berfungsi untuk fotosintesis. Yang di atas sporofil dan yang di bawah ini tropofil. Dan tidak selamanya daun sporofil dan tropofil ini terletak pada satu daun seperti ini. Ada juga nanti satu daun dia utuh, dia itu yang tropofil dan sebaliknya juga. Oke. Ini juga gambarnya. Ini semua ini kotak spora. Dan ketika ini pecah, nah, sporanya akan berjatuhan. Ini juga semua kotak spora. Jadi nanti kalau kalian melihat tanaman paku, silahkan lihat di bagian belakangnya. Ini semuanya kotak spora atau spora. Oke, untuk reproduksinya yaitu aseksual dan aseksualnya spora dan seksualnya fertilisasi. Dan paku mengalami metagenesis. Ingat ya, pada tumbuhan paku, sporofit itu bersifat dominan, berbeda dengan tumbuhan lumut. Kalau pada lumut, yang dominan itu adalah gametofit, sporofitnya tidak dominan. Ini harus bisa kalian bedakan. Kalau pada paku, sporofit dominan dan gametofitnya itu tidak dominan. Dan pada gametofit namanya protalium. Kalau pada tumbuhan lumut namanya protonema. Bedanya nanti hanya di situ. Ini juga bagian-bagiannya. Ini yang kita sebut dengan fase gametofit atau yang tadi coba lihat protalium. Nah, ini yang gametofit protalium, gambarnya ini. Dia ini biasanya terletak ini di bawah-bawah sini, daerah sini. Di sekitaran dari tumbuhan paku tersebut juga. Di gametofit ini nanti dihasilkan ada archegonium, ini untuk betina, dan ada antheridium untuk jantan. Oke, ini untuk bagian-bagiannya. Kemudian ini metagenesis pada paku. Di sini nanti ketika kotak spora itu pecah, dia akan melepaskan spora. Dan ketika spora ini jatuh, ketika dia jatuh ke tanah yang cocok atau lembab, dia akan berkembang menjadi protalium. Setelah dari spora berkembang menjadi protalium. Kemudian dari protalium tadi kan ada 2 jenis, nanti ada antheridium dan ada archegonium. Antheridium ini untuk jantan akan menghasilkan spermatozoid. Kemudian archegonium untuk betina akan menghasilkan sel telur. Ketika spermatozoid dan sel telur ini bertemu, dia akan menghasilkan zigot. Dan dari zigot inilah akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang sering kita lihat. Kemudian tumbuhan paku ini akan menghasilkan sporofit atau kotak spora. Ini bersifat sporofit, kemudian di sini menghasilkan sporangium. Ini maksudnya kotak spora. Dan ketika nanti sporanya jatuh, dia balik lagi. Ini siklusnya. Ingat, di sini kalian harus tahu siapa yang dominan dan siapa yang tidak. Membedakan antara paku dan lumut. Pada paku yang dominan itu adalah fase sporofit. Kalau pada lumut dominannya nanti adalah gametofit. Oke. Nah, ini gambarnya tadi berbentuk bagan, ini dia berbentuk gambar. Di sini coba kalian lihat, di sini kotak spora, sporangium diperbesar.
terus dia berkembang secara meiosis, kemudian pecah, jatuh sporanya, berkembang menjadi gametofit. Ini gametofit muda, dan ini nanti sudah menjadi gametofit dewasa. Di sini ada antheridium dan archegonium. Kemudian masing-masing nanti menghasilkan antheridium nanti untuk jantan dan archegonium untuk betina. Ini yang sperma, ini yang telur. Mereka bertemu, ini berkembang menjadi cigot, kemudian mengalami pembelahan secara mitosis, dan ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru nantinya. Ini yang fase spora. Ini yang untuk tumbuhan pakunya. Kemudian peran dari tumbuhan paku itu bisa jadi tanaman hias, menjadi bahan obat, ada sayuran, dan menjadi pupuk hijau. Kalau tanaman hias ada beberapa, mungkin kalian juga pernah lihat, yaitu ada tumbuhan suplir. Ini biasanya di pekarangan rumah sering ditanam untuk ada bahan obat. Dan sayuran ini nanti bisa juga tumbuhan paku sering disebut, jarang dibilang semanggi. Dan untuk pupuk hijau Azolla pinnata ini biasanya dia tumbuh di perairan. Oke, ini untuk divisi-divisi atau klasifikasi dari tumbuhan paku. Ini untuk gambar-gambarnya. Bisa kalian lihat. Ini yang untuk Lycopsida. Nih. Nah, jadi kalau kalian bertemu gambar yang seperti ini, kalian sudah bisa lihat kalau ini adalah contoh dari tumbuhan paku. Nah, ini ada ekor kuda. Yang ekor kuda ini yang disebut, nah, ini yang mirip ekor kuda. Ininya. Nih, dia ukuran yang besar. Besar ini juga paku. Ini yang Azolla pinnata tadi, yang Miss bilang dia ini hidupnya di air. Nah, ini juga. Nah, ini. Ini semua contoh dari tumbuhan paku. Oke, sekian dulu untuk materi tumbuhan paku. Thank you.